Takkan pernah berhenti langkah ini, ku hadapi semua tantangan, kamulah bahagiaku, kamulah mimpi besarku. Aku didera gelombang hanyut dan kini tenggelam di lautan hatimu. Badai cinta di hatiku hanya akan reda karena kamu, cuma kamu. Itu pelajaran pertama buat kamu. Aku masih memberikan kamu kesempatan untuk bergabung dengan Lucio. Untuk menyatukan kekuatan. Bukan untuk menjadi pemimpin Lucio. Bunuh Badai. Ayo, ayo bunuh Badai ya orang. Bunuh dia. Gue Lucio. Tapi gue gak pernah mengambil bagian dari Lucio. Mungkin ini momen indah terakhir gue sama Badai. Kenapa sekarang mereka malah menghilang sih? Lo tuh mau apa lagi sih? Aduh udah deh, gue lagi sibuk nih. Kenapa sih? Gue cuma mau mastiin aja apa lo udah nerima diri lo sebagai seorang Jatayu dan mau melaksanakan wasiat dari gue. Lo tuh ada pembahasan yang lain gak sih? Gue tuh udah bosan setiap kali ketemu lo selalu ngebahas itu. Ngebahas wasiat-wasiat kayak wasiat lo buat harta 7 turunan aja. Dan sekali lagi gue kasih tau sama lo ya. Gue gak mau ngebunuh Badai. Kalau gitu gue bakal ngabisin lo. Ampun, ampun, ampun. Ah, ampun. Gue bisa nolongin lo. Tapi cuman kalau lo mau melaksanakan wasiat dari gue dan membunuh Badai. Iya. Gue akan turutin apa mau lo. Nabri. Kamu capek ya gendong aku? Dikit. Tapi anggap aja ini kado ulang tahun dari kamu untuk aku. Lagian langka lagi. Gendong wanita paling cantik. Dan ternyata wanita cantik itu pacar aku, Karin. Lebay. Kita. Denganmu.
Aku didera gelombang. Dan Hmm? kamu seneng nggak jadi pacar aku? Ya ampun Rin, nanyanya kok begitu sih? Ya seneng lah, semua orang juga tahu. Lagian kok kamu nanya kayak gitu sih? Enggak. Nah sekarang aku mau balik nanya sama kamu. Kamu seneng gak pacaran sama aku? Rin. 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 Kamu kenapa Rin? Rin. 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 Kamu kenapa Rin? Rin. Bangun Rin. Karin. Karin. Rin. Karin. Rin. Kamu kenapa Rin? Karin. Bangun Rin. Naga keluar. Naga, tolongin gue. Bangunin Karin, Naga. Karin, gue gak tau kenapa. Cepetan. Aduh, gue harus gimana ini? Rin, Karin. Heh, asal lo tahu ya, gue ini bukan orang yang suka dipaksa. Jadi lebih baik lo nggak usah maksa-maksa gue. Dan jangan pernah bermimpi kalau gue mau ngebunuh Badai. Mau nggak mau, suka nggak suka, lo itu pewaris Jatayu yang baru. Dan lo harus ikutin wasiat dari gue. Lo ingat itu? Rin. Dan Rin. Rin. Alhamdulillah kamu udah sadar, Rin. Rin. Kenapa, Rin? Kamu kedinginan nih? Sebentar. Rin, sebenarnya kamu sakit apa sih? Bilang sama aku. enggak kok. Aku cuma kecapean aja. Kamu beneran kan gak bohong sama aku kan? Sebentar. Jalanan sepi banget lagi. Gue harus cari taksi sama ojek kemana lagi? Gendong aku sampai rumah dong. Gendong sampai rumah? Kenapa aku gendutan ya? Oh, bukan masalah gendut. Aku sih nggak masalah gendong kamu sampai rumah. Sampai badan aku patah-patah aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu kena angin malam gimana? Sekarang aja lagi kedinginan begini. Enggak apa-apa. Aku cuma mau kamu gendong aku sampai rumah ya. Please. Dai, tunggu. Nyanyiin buat aku dong. Kok banyak mau ya, Rin? Ya, please. Aku mau ntar sampai rumah tidur. Udah ketiduran. Yaudah, yaudah. Adakah kata yang sanggup melukiskan rasa yang ada padaku saat semakin
Andai saja aku bisa terus meluk kamu dengan erat. Aku gak pengen ngelepasin kamu lagi. Aku harap saat aku gak ada, kamu ingat pelukan hangat aku ini. Badai. Badai cinta di hatiku hanya akan reda karena kamu, cuma kamu. Takkan pernah berhenti langkah ini, ku hadapi semua. Ya, pacal Bobo nih. Jam berisik nih. Emang suara gue enak banget nih. Sekarang aku anterin kamu pulang ke rumah ya. Selamat Bobo, pacal. Lanjut. Aduh, Lala Bibi. Nih, Far, gue yakin banget pasti tuh mereka tuh diculik sama si Aura, si cewek rese satu tuh. Oh, wow. Gue bener-bener takut kalau ada apa-apa sama Karin nih. Guru, terimalah ini sebagai perminta maafku atas kekurangan ajaranku kemarin. Itu adalah ramuan dari pepohonan yang udah berumur ratusan tahun untuk menambah energi Guru Arum. Jangan, Guru. Bisa jadi itu racun. Benar, Guru. Rasya itu sangat licik. Dan gak mungkin dia berubah menjadi baik secepat ini. Mana mungkin gue berubah sama Guru Arum? Kalian tuh negatif thinking terus ya. Dimas, Lintang, kalian tenang aja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Silakan diminum, Guru. Semoga jawaban itu berkhasiat. Rasya, ayo minum obat ini. Kenapa? Lu takut? Hah? Tenang aja. Gue gak akan ngeracuni Guru Arum. Jika obat ini diminum dalam 1 kali 24 jam, ada hal yang tidak diinginkan oleh Guru. Oke. Gue siap terima hukuman mati. Oke, Rasya. Gua pegang omongan lo ya. Dan sekarang lo boleh pergi. Obat itu memang berkhasiat untuk menambah energi. Tapi itu cuma terjadi dalam 7 hari. Sesudah itu, orang yang minumnya akan rapuh. Lebih hancur dari sebelum dia minum obat itu. Apalagi gue. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Wah, mobil si Rasya. Apalagi tuh bocah. Di mana Karin? Lu datang-datang baca assalamualaikum kayak apa kek langsung nanya ke Karin, peduli apa sih? Udah pergi sono. Bosan gue liat lu mulu. Udah. Gue yakin nih, dia pasti udah kerja sama si Aura. Lu gak usah sosok nggak tahu deh. Gue kesini niat baik mau nyari Karin. Karena gue khawatir sama dia. Oke, gue ikut nungguin Karin di sini. Nggak usah. Mendingan lu pulang aja karena lu bukan siapa-siapanya Karin. Itu juga buat siapa-siapanya dia. Iya. Asal lo tahu ya kita itu sahabatnya Karin. Kelas. Keles juga. Gue juga sahabatnya dia. Kalau
kalau lu sih ngaku-ngaku. Tahu. SKSD banget sih, baru kena kemarin juga. Badai, Karin. Dai, Karin kenapa sih kok bisa kayak gini banget deh? Iya. Aduh, Dai. Kenapa sih sama Karin? Dia kenapa lagi sih, Dai? Lagian lu kemana sih? Lo apain dia? Hah? Kenapa dia bisa sampai kayak gini? Lu kalau ngomong, sekalian pakai toa. Ngeliat orang lagi tidur. Van, buka pintu. Ayo, mau masuk. Cepetan. Ayo, mau masuk. Var, bantuin. Os. Awas, hati-hati. Semutin. Iya. Ningsih, lu gantiin bajunya Karin ya. Gue mau coba telepon dokter pribadinya Karin dulu buat minta obat demamnya. Ngapain lu deh? Gak usah, orang obat demam Karin yang kemarin masih ada. Obat demam yang kemarin? Loh, emangnya Karin demam dari kemarin? Oh enggak, maksud gue ngeliat obat di kotak obat masih ada, itu yang kemarin maksudnya gitu. Ya kan, Ning? Itu tuh maksudnya tuh. Yaudah deh, lala baby, udah deh yang merasa cowok go out, keluar. Yaudah, jangan berisik tapi kasihan nanti dia bangun. Biar makanya cepetan keluar. Sebenarnya lo apain tadi Karin? Bukan urusan lo. Ya jelas ini urusan gue lah. Karena yang gue tahu lo bikin Karin sakit. Kalau misalkan Karin terjadi apa-apa, lo harus tanggung jawab. Ngerti lo? Gak usah dikasih tahu, gue juga ngerti apa yang harus gue lakukan sama Karin. Gue sayang sama Karin. Gue gak mungkin bikin dia celaka. Jadi lo gak usah sok jadi pahlawan dan ngancem-ngancem gue. Emang gak bisa diajak ngomong baik-baik ya? Kalau kalian sayang sama Karin bukan gini caranya. Seharusnya kalian tuh cari solusi. Gimana caranya nyelamatin Karin? Emang Karin sakit apa, Far? Katanya kalian sayang sama Karin. Buktinya kalian gak tahu apa-apa kan soal Karin. Kalian tuh mangga lucu. Bye. Far. Awas. Lu mau kemana? Gue mau nemuin Karin. Ini urusan cewek gue sendiri. Lu cabut. Far, Masih, Dai. duduk. Sekarang lu jujur sama gue. Jujur apaan lagi sih? Lu bilang yang sebenarnya. Apa yang lu tahu soal sakit Karin? Dai, lu tuh jangan terlalu khawatir. Gue tadi ngomong kayak gitu di depan Rasya. Biar lu tuh gak berantem lagi. Bosen tau gak? Ngeliat lu berantem terus. Dan lu jangan terlalu lebay juga. Perhatian lu sama Karin. Karin gak apa-apa kok. Kalau lu gak percaya, yuk kita lihat Karin di dalam yuk. Lu gak bohong sama gue kan? Ya, mungkin gue bohong sama lu. Kalau gitu, kita lihat Karin yuk. Ayo, Apa benar Karin baik-baik aja? Nggak ada yang serius sama penyakitnya. Adakah kata Alhamdulillah, Farah. Rin, Badai, Badai. Karin udah sadar, Dai. Udah, lo kasih obatnya dulu ya. Rin? saat semakin dekat? Alhamdulillah, panasnya juga udah turun ya? Minum pelan-pelan. Semakin dalam padamu. Aku didera gelombang. Makasih ya, kalian perhatian banget. Dai, kamu tenang aja. Aku cuma kecapean. Kayaknya aku cuma kecapean gara-gara
nyiapin pesta ulang tahun kamu. So sweet banget sih kamu pacal. Aduh, kamu nyiapin surprise buat aku sampai kecapean kayak begini. Tapi makasih ya Rin. Makasih juga buat semuanya yang udah bantuin Karin bikin surprise buat gue. Ya, Bray. Sama-sama, Day. Kan kita sahabat. Ya udah, aku kan sekarang udah agak mendingan kamu pulang. Udah malam. Tapi aman kalau aku pulang. Ya aman lah. Ya udah aku pulang ya. Ya udah. Ya beneran kalau ada apa-apa bilang aku ya. Iya. Ya udah aku pulang. Nanti Day. Deh. Emang Bray dulu ya. Yaudah, istirahat lagi yuk. Aku didera gelombang. Aura, ada apa dengan bahu kanan kamu? Saya habis berkelahi dengan Ayu, Guru. Bukannya dia keturunan Jatayu yang sudah mati? Aduh, gimana ya? Apa gue bilang aja ya apa yang terjadi selama ini? Aura, kenapa kamu diam aja? Cepat bilang. Ternyata Ayu belum mati, Guru. Dia masih selamat. Dan celakanya adalah saat ini adalah saya pewaris dari kutukan Jatayu itu. Guru tolong Guru, saya tidak ingin menjadi manusia Jatayu, Guru. Saya ingin menjadi manusia biasa. Saya tetap ingin menjadi Iluzio, saya tetap ingin menjadi murid Guru Arhum. Guru tolong saya, Guru. Tolong hilangkan kutukan pewaris Jatayu ini. Enggak. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa menghilangkan kutukan itu. Guru Jagarana, bagaimana dengan Guru? Guru itu kan adalah mantan murid Ageng Seto. Jadi Guru pasti tahu seluk-beluk tentang Jatayu. Tolong Guru, tolong bantu saya untuk melepaskan kutukan dari pewaris Jatayu ini. Aura, sepengetahuanku, nggak ada yang bisa nolak warisan Jatayu, termasuk wasiatnya. Sekarang aku tanya sama kamu, Aura. Apa yang Jatayu wasiatkan kepada kamu? Dia memberikan wasiat kepada saya untuk membunuh Badai. Kalau begitu aku tidak keberatan kamu menjadi Jatayu. Justru itu akan sangat menguntungkan untuk kita. Betul sekali, Guru. Semakin banyak orang yang menginginkan Badai mati, itu sesuai dengan keinginan kita. Gua nggak mau jadi Jatayu karena gua nggak mau membunuh Badai. Tapi Guru Arum dan Guru Jagarana malah nggak bisa bantuin gue untuk melenyapkan kutukan Jatayu ini. Gue harus gimana dong? Hari ini adalah salah satu hari terindah di dalam hidup gue. Paling enggak di detik-detik terakhir hidup gue. Gue masih sempat ngerasain kebahagiaan sama Badai. Yang ada pada Oke, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. padamu. Aku didera gelombang. Kamu capek ya gendong aku? Dikit. Tapi anggap aja ini kado ulang tahun dari kamu untuk aku. Lagian langka lagi. Gendong wanita paling cantik. Dan ternyata wanita cantik itu pacar aku, Karin. Cuma kamu. Apa kabar Karin? Ternyata gue kangen juga sih sama lo.
Padahal dulu gue jahat banget sama lo. Mau mewariskan sayap jatuh gue doang. Tapi lo harus tahu, dulu gue kepaksa karena gue benci banget sama Badai yang gak mau nyerahin gelang naganya. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Karin dan Badai. Siapa tahu ada informasi soal Badai yang bisa gue manfaatin. Karin kena cakaran Jatayu dari Aura. Cakaran Jatayu itu kan sangat beracun. Gue bersumpah, gue bakal nyingkirin Badai. Bagaimanapun caranya. Badai cinta di hatiku hanya akan redakan. Badai cinta di hatiku hanya akan redakan. Assalamualaikum. Maafin Badai ya, Pi. Badai nggak tahu kalau di rumah ada acara. Ampun, Bi. Ampun. Kehabisan. Kita tadi tuh kita semua nungguin kamu di rumah ini kan kamu lagi ulang tahun. Tapi ternyata kamu baru pulang sekarang. Aduh Badai, sok tinggalin Mimi. Mimi udah cantik begini. Mimi udah 3 jam di salon make up begini. Aduh jadi sia-sia aku. Maafin Badai ya, Mi. Maaf. Jangan ngambek dong, Mi. Yaudah sok atuh. Gimana. Supaya Mimi gak ngambek lagi, Badai akan lakuin apapun juga. Badai tahu nih. Mimi bakalan maafin Badai kalau Badai ngajak Karin kesini, masak-masak, terus makan bareng. Nah, eta. Ya. Bener. Tapi ayah syarat nih. Apa lagi? Di hari eta ayah Karin di sini. Mane gak boleh hubungan sama Neng aur-auran itu. Hari bebas Neng aur-auran. No telepon, no pergi-pergi. Siap Ibu Ratu, Mimi. Badai paham, aman. Badai sama Karin makin deket aja. Apa gue harus ngasih tahu siapa gue sebenarnya? Enggak. Gue nggak bisa. Gue bersumpah, gue bakal nyingkirin Badai. Bagaimanapun caranya. Tasya, gue tahu cara lo bisa dapetin Karin. Lo harus ubah dia menjadi manusia ular kayak kita. Enggak. Gue gak akan pernah mau nyakitin Karin. Karin gak boleh jadi manusia ular. Karin harus tetap jadi manusia normal. Lu yang harus dengar penjelasan gue. Sumber hidup gue gak pernah mau ngerasain hal kayak gini. Jadi manusia setengah ular. Dan lo harus tahu gimana bencinya gue jadi manusia ular. Satu-satu yang bisa bikin gue bertahan itu karena cinta dan dendam. Cinta gue sama Karin dan dendam gue sama Badai. Justru karena gue tahu lo cinta sama dia, makanya gue mau lo ubah dia menjadi manusia ular. Itu gak mungkin gue lakuin. Asal lo tahu ya, sebenarnya gue tuh masih pengen jadi manusia normal. Tapi
Tapi sekarang gue jadi manusia itu karena terpaksa. Sama. Gue juga pengen lo jadiin Karin manusia lah karena terpaksa. Apa maksud lo? Karin itu orang yang baik. Walaupun dia bukan saudara-saudara gue, tapi dia selalu nganggap gue kakak kandungnya. Dan gue selalu jahat sama dia. Gue mau warisin sayap jatuhi gue sama dia. Tapi setelah gue tahu kalau dia umurnya nggak panjang lagi, gue mau balas budi sama dia. Gue nggak mau dia mati. Makanya dia tuh harus jadi manusia ular, Rasya. Kenapa lo bisa bilang umur Karin gak panjang lagi? Hah? Lu jawab sekarang! Jawab! Aduh, mana sih diri gue? Mana ya? Karin, makan yuk. Udah siap tuh. Kita udah masak yang spesial buat lo, ya nggak? Makan yuk. Lapar nih, ya nggak? Kalian ngeliat diary gue nggak? Ya, Diary. Atau jangan-jangan salah satu dari kalian ngambil diary gue? Kenapa jadi nyalain kita? Karin, kita aja nggak tahu kalau lu tuh punya diary. Atau jangan-jangan Aura lagi yang ngambil diary lo? Ya elah, Van. Lu tuh Aura minded banget sih. Dia salah sendiri kenapa dia punya image jadi cewek yang jahat. atau nih cowok yang gak seberapa itu si Rasya. Pasti dia, pasti dia. Oh, wow. Bisa juga sih Badai, karena tidak ada yang tidak mungkin. Gue sering banget baca di komik ya, hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa aja terjadi sama orang-orang yang di dekat kita. Itu namanya surprise ya, yang istilahnya adalah twist. Aduh, ketahuan deh semua rahasia gue. Ntar penyakit gue juga ketahuan sama Badai. Tapi, gimana caranya dia ngambilnya? Ampun deh, Karin masih nanya aja. Si Badai itu kan punya gelang naga, dia bisa aja suruh naganya untuk ngambil ya kan? Tapi, kalau dia mau ngambil dari gue, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu ya? Ya nggak tahu sih, namanya Badai. Apa ntar curiga-curiga dikit ya kesempatan deh dilihat di diary lo. Lu salahin dia. Dia ini orangnya suka keceplosan, Karin. Enggak kok. Iya, Badainya aja curiga-curiga sama lu dari dulu. Tapi dia nggak tahu. Aduh, gimana dong? Ntar kalau Badai baca diary gue, dia tahu tentang penyakit gue. Gue nggak bisa ngebayangin dia tahu tentang penyakit gue. Dan gue bentar. Siapa? Badai telepon. Angkat. Tapi baby, Karin udah angkat aja. Apapun yang Badai tanya, lo harus jawab dengan tenang. Serius lo? Udah, cepetan angkat aja. Yaudah. Buru. Loudspeaker ya? Ya. Halo, Dai. Halo Rin, gimana kondisi kamu? Udah baik kan? Oh, udah kok, udah baikan. Makasih ya. Lo kemarin repot-repot gendong gue sampai rumah. Wah, aman dong Rin. Buat pacal apa sih yang enggak? Jangankan sampai rumah, sampai bulan aku gendong. By the way, Rin, Mimi ngajakin kamu tuh ke rumah acara masak-masak bareng keluarga aku, bareng Mimi sama yang lain. Halo? Rin? Kok diem aja? Kamu dengerin aku gak sih? Ini permintaan langsung dari Mimi loh, Rin. Mau dong. Iya, boleh. Boleh kok, boleh. Lagian gue udah lama banget gak ketemu sama Mimi. Kangen. Wah, beneran Rin? Asik. Wah, emang pacal aku paling juara. Ya udah, aku tunggu ya. Muah. Tapi lo yakin? Entah lo masih sakit. Rin, kenapa lo masih panik gitu sih? Kayaknya ya, Rin, bukan Badai yang ambil dari lo. Buktinya
aja dia nggak nanya-nanya tentang sakit lo tuh. Gak tentu juga. Mungkin aja ini salah satu triknya Badai. Badai kan punya banyak trik. Dia mau ngetrik gue, ajak gue makan-makan, biar dia sengaja nanyain gue tentang diri gue. Aduh, Badai kan pinter. Tapi gue masih heran aja. Tumben Mimi ngajak gue masak-masak. Kalau dia mau ngajakin gue masak-masak, kenapa nggak dia telepon sendiri ya? Elah Karin, Rin, semuanya itu mungkin aja terjadi. Kalau misalnya lu curigaan terus kayak gini, lu tuh gak akan bisa maju. Iya. Tapi pokoknya kalau kita di rumahnya Badai, gue mau selidikin kamarnya Badai. Biar gue bisa tahu dia punya diary gue atau enggak. Kok gak diangkat sih? Coba gue SMS nih. Dai, kenapa telepon gue gak lo angkat sih? Emangnya lo lagi di mana? Kok gak dibales-bales ya SMS gue? Pasti dia lagi berdua nih sama Karin. Makanya gak bisa ngangkat sama balas SMS gue. Coba gue telepon lagi deh. Kok gak diangkat-angkat sih? Apa Badai udah gak percaya lagi sama gue? Widih, cewek-cewek pada rajin-rajin amat nih masak-masak. Wah, ya asik. Ini yang nyuruh Karin, katanya rekam tuh momen terindah dia, biar buat diabadikan. Oh, disuruh Karin. Oh, bener. Momen gue sama Karin kan emang selalu indah, jadi harus diabadikan. Aman, Bray. Apa? Kenapa diem? Enggak deh. Tadi dulu gue tahu nih. Jangan-jangan lu lagi mikirin momen terindah sama Ningsi ya, Cici. Udah jadian. Nomor siapa nih? Kayak gue gak kenal deh. Apa ini dari Badai ya? Dari tadi dia gak ngangkat dan balas SMS gue itu karena dia dalam bahaya. Halo Dai. Ini gue Ayu. Mau ngapain lo? Kita harus ketemu. Gue mau ngasih lo obat buat sayap lo yang retak. Oh ya, oke. My Princess Karin sering-sering atuh datang ke sini, kita masak-masak bareng. Kan Mimi jadi nggak kesepian. Abisan sih, Badai sekarang teh pergi-pergian mulu tuh sama Neng Aur-Auran. Mimi? Wah, Badai, terlalu berani lu dah ya. Ya, Aura kan lagi sakit, Tante. Ulah, Neng Aur-Auran sakit. Biarin aja tuh. Aduh, tapi kan yang penting My Princess Karin sehat kan? Tapi Mimi lagi bingung, penasaran. Kira-kira ya, kalau misalnya antara My Princess Karin sakit, terus Aur-Auran sakit, kira-kira siapa ya yang dipilih sama Badai buat ditemenin? Pastinya juga My Princess Karin dong yang ditemenin, ya kan Badai? Iya atuh. Rin, kok ngelamun? Enggak, aku kepikiran. Aku seneng banget bisa masak-masakan sama Tante. Lagian kan orang tua Karin gak pernah ada di rumah. Jadi aku suka pikir kalau Tante itu mama aku sendiri. Heh, mana obat yang udah lo janjiin? Lo pikir gue bakal ngasih lo obat itu dengan gampang? Jangan mimpi ya. Oh, jadi ternyata lo bohongin gue? Terserah lo mau ngomong apa.
Lo udah bikin gue marah. Lo udah nyakar Karin sampai dia sakit parah. Dan sebentar lagi dia bakal mati. Karena cakaran Jatayu itu sangat beracun. Oh ya bagus dong. Kalau gitu gue nggak perlu lagi repot-repot mikirin bagaimana caranya membunuh Karin. Karena tahu apa? Karena dari dulu gue adalah orang yang sangat membenci Karin. Kurang ajar ya lo. Kalau gitu sekarang lo harus mati. Tunggu. Bukannya lo dulu juga benci sama Karin? Karena setelah gue inget-inget, lo dulu juga pernah mewariskan sahib Jatayu itu sama dia. Gue gak pernah bener-bener membenci Karin. Itu semua karena terpaksa. Untuk mengancam Badai supaya dia mau ngasih gelang naga ya sama gue. Dan lo harus ingat, mau gimana pun Karin itu adik gue. Dan lo harus bertanggung jawab atas perbuatan lo. Kamu jangan gegabah. Aku bisa merasakan khasiat obat yang diberikan oleh Rasya. Badai cinta di hatiku hanya akan redakan. Badai cinta di hatiku hanya akan redakan. Rasya, makasih ya lo udah mau nolongin gue. Sekarang gue percaya kalau lo ada di pihak gue. Tunggu. Jangan senang dulu. Maksud lo? Lu pikir gue gak tahu apa yang terjadi sama Karin, ha? Lu nyakar Karin kan? Sekarang umurnya dia udah gak panjang lagi. Dan sebentar lagi, dia udah mau mati. Begitu dia mati, lu juga harus mati di tangan gue. Rasain lu. Gue bisa aja dengan mudah mencuri mereka. Tapi gue gak mau Dimas dan Bintang laporin gue ke jajaran dan Nyaru. Lebih baik gue mundur aja. Mau kemana lo? Aura. Gak apa-apa. Lu gak apa-apa. Kenapa lo sampai diserang Rasya? Karena gue menentang keberadaan dia di Lucio terus dia marah sama gue. Kalian sendiri kenapa bisa ada di sini? Kita emang lagi nyariin lu. Guru Arum nyuruh Ilzo kumpul. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sebaiknya kita sekarang cepat menghadap Guru Arum. Kenapa, Aura? Ini semua karena ulah Rasya. Guru, kenapa Guru masih mempertahankan Rasya? Sedangkan Rasya udah melanggar peraturan Guru Arum untuk kompak dengan Illusio. Artinya Aura sampai dihajar habis-habisan kayak gini. Guru, terimalah ini sebagai permintaan maafku atas kekurangan ajaranku kemarin. Jangan-jangan waktu Rasya ngasih hadiah guru berupa ramuan minuman. Itu semua palsu. Bener-bener mau mati itu orang. Tunggu jangan. Kamu jangan gegabah. Aku bisa merasakan khasiat obat yang diberikan oleh Rasya. Dan tubuhku terasa semakin kuat. Sekarang aku tidak yakin. Apa yang membuat Rasya menyerang Aura? Aura, cepat lu ceritain apa yang dilakukan Rasya sampai lu jadi kayak gini. Biar Guru Arum dan Guru jangan cepat bertindak. Jangan sampai Illusio jadi korban lagi.
Kalau gue ceritain Rasya marah sama gue karena gue mau bikin Karin mati, pasti Guru Arum jadi curiga kenapa gue harus serang Karin. Gue kan lagi pura-pura baik sama Badai Geng. Kalau ketahuan, aduh bisa gawat nih. Apalagi kalau ketahuan gue suka sama Badai. Bisa-bisa dibunuh gue sama Guru Arum. Aura, cepat ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ini hanya salah paham, Guru. Mungkin ini hanya kesabaran saya yang kurang untuk bisa menghadapi Rasya. Kalian harus ingat, aku tidak mau ada perkelahian di antara Illusio. Kalian harus tetap kompak supaya kalian semakin kuat. Mengerti? Mengerti, Guru. Gue harus nemuin diary itu. Mana ya? Duh, kalau emang bener diary itu sama Badai, berarti dia tahu kalau aku sakit dan umur aku nggak panjang lagi. Dalam kamar Mas Badai. Ini pasti mau nyolong nih di kamar si Badai. Hah? Iya kan? Masa Ana mau nyolong yang bersihin kamar Ana? Masa Ana mau nyolong di sini sendiri? Alah, udah deh, gue paling apal, paling hatam sama kelakuan lo. Pipi, aku yakin bos Pipi. Ana itu denger kayak ada orang di dalam kamar Mas Badai. Makanya Ana kemari. Mas Pipi nggak percaya sih. Enggak, gue nggak percaya sama lo. Tunggu aja. Karin akan lemas. Dan dia akan mengalami demam yang sangat tinggi. Dan perlahan, dia bisa pingsan mendadak. Ini sangat berbahaya. Karena semua racunnya menyatu dengan darah. Dan bisa berakibat pada kematian. Karin mana? Karin mana? Karin! Badai, Karin kemana? Karin hilang! Karin hilang! Jangan-jangan Karin diculik lagi sama Aura. Ayo lo. Tuh. Tak. Bener tuh, iya kan? Diculik sama Aura. Hai atuh Badai, sok atuh. Kamu tanya Aura gimana? Kumaha sih? Badai. Mimi, dengerin Badai dulu, Mi. Nggak mungkin Aura culik si Karin. Orang tadi teleponin Badai mulu. Ya ampun Badai, mana teh kumaha sih? Eta mungkin Aura mau ngabarin sesuatu, kenapa mana teh angkat? Kumaha sih? Ya kan tadi lagi riwo, lagian kan Badai udah janji sama Mimi hari ini bebas Aura. Badai, udah. Nggak apa-apa, janjinya udah diingkari saja hari ini. Sekarang juga kamu teh telepon eta si Aura, tanya Karin ada di mana? Iya, Mimi. Sepadan! Lama, kesian Karin curiga apa juga. Kumaha? Diangkat. Aduh. Rasain lo! Rasain!
nggak ada. Ngaku aja lo. Maling aku penjara penuh. Ya ampun, Bos Pipit. Penjara penuh ngapain dimasukin lagi? Di kamar Mas Bat. Ada suara-suara di kamar Mas Badai. Gimana suaranya? Masa sih? Kesak. Kayaknya orangnya keluar taring. Ngayal mana aja tuh maksud mana teh naon sih keluar taring Fakta. Eta mah suara kucing meren Itu kucing nyenggol kantong kresek. Kalau suara kucing kan pukul ya. Itu ayam. Ayamnya habis makan kucing. Kabur dari kamar lagi dan berarti beneran udah. gimana Kabur. Aduh. Udah. Sekarang gini, Badai, mana ulah cicing wae atuh di dieu. Mana buruan eta cari My Princess Karin. Aduh, kalau beneran teh kumaha tuh. Tante Mimi. Ya. Mimi kenapa, Mimi? Ya, Mimi. Aduh, Tante Mimi. Bawa. Mudah-mudahan jadi penangkalnya. Karin. Gimana sih? Masa Karin hilang di rumah gue sendiri? Gimana, Dai? Gue nggak tahu. Bentar. Itu kok buku-bukunya bisa berantakan gitu ya? Dai. Berarti bener dong kata Bang Yako. Ada orang lain yang masuk kamar lo selain lo, Dai. Dan itu pasti si Aura. Pasti Aura kesel sama lo. Gara-gara ada SMS lo nggak balas-balas dan nelpon lo nggak angkat-angkat. Jadi nyulik Karin deh. Nggak mungkin, Farah. Aura kan udah tobat. Nggak mungkin dia jahat lagi. Aduh, beda. Itu susah banget sih. Percaya dong Dai sama gue. Ini pasti semuanya ulah Aura. Kalau nggak gini deh, lu coba telepon Karin. Gue telepon Aura, ya. Iya, Karin. Kamu tenang dulu. Sampai saat ini aku sedang mencari ramuan yang bisa mengobati racun Jatayu. Tapi yang aku tahu, memang racun Jatayu tidak ada obatnya. Badai cinta di hatiku hanya akan redakan. Badai cinta di hatiku hanya akan redakan. Dai, kita udah cari ke dalam Dai, tapi kosong gak ada orang sama sekali, Dai. Iya, Dai. Kita harus cari Karin kemana lagi nih? Tenang. Lu berdua kenapa dia tumben-tumbenan sampai nangis kayak begini? Coba seandainya lo tahu, Dai, apa yang terjadi sama Karin. Gimana gua nggak nangis, Dai? Orang sekarang lagi sekarat dan sekarang dia hilang. Ningsih, Farah, malah diem. Wajar aja lah, Dai, kalau kita nangis. Orang tadi tuh kita tuh lagi masak bareng, tiba-tiba tuh Karin hilang, ya kita shock lah. Terus, Karin ada di mana sih? Pasti Karin diculik sama Aura. Masa sih Karin diculik sama Aura? Coba lo telepon Aura, kali aja diangkat, ya nggak nih? Coba, Dai. Badai? Aduh, gimana nih? Jangan-jangan Badai mau nanyain soal Karin. Halo? Aura, lu susah banget sih di teleponnya. Lo juga gak angkat telepon gue tadi? Lu mau ngebales gue? Ya udah sekarang kita impas ya. Enggak gini, gue pengen nanya soal Karin. Aura, lu tau nggak sekarang Karin di mana? Hah? Karin nggak ada. Dai, sumpah Dai, gue nggak tahu apa-apa soal kehilangan Karin. Lu percaya sama gue kan? Sejauh ini sih, gue masih percaya sama lu. Oke, gini aja. Gue bantuin lo buat cari Karin, oke? Oke. By the way, makasih ya. Lu udah mau bantuin gue untuk cari Karin. Ntar kalau misalnya lu ada kabar soal Karin, langsung telepon gue. Oke, siap deh.
gimana deh? Lah, paling Aura cuma pura-pura. Terus kita harus kemana lagi untuk nyari Karin? Gimana kalau kita diam-diam ke markasnya Illusio? Oh my wow. Parah, nggak mungkin gue mau ke sana. Aduh, itu tuh bagaikan kandang macan tau nggak untuk gue. Gue kan udah pernah diculik sama Illusio. Gue nggak mau, gue kapok. Gue coba telepon Karin lagi deh. Ya, siapa tahu bisa. Karin kok teleponnya sibuk ya? Dia lagi telepon siapa sih? Gak mungkin. Tapi bisa jadi. Apa mungkin karena meninggal di jalan, terus HP-nya diambil orang? Aduh, enggak. Itu gak mungkin. Bisa jadi apa, Farah? Lu berdua lagi aneh ya. Udah. Kayaknya sekarang gua harus ke markas Illusio deh. Siapa tahu Karin di sana. Dai, lu yakin? Tapi kan di sana bahaya untuk lu. Gua gak peduli. Sekarang yang paling penting adalah keselamatan Karin. Walaupun nyawa gue jadi taruhannya. Dai. Mas Bayu Haji, tolong terus cari obat buat luka aku, Mas Bayu Haji. Aku tahu Mas Bayu Haji bilang kalau luka aku nggak bisa disembuhin. Tapi tolong Mas Bayu Haji terus cari. Mungkin aja Mas Bayu Haji ada yang lupa. Atau mungkin ada alternatif yang lain. Iya, Karin. Kamu tenang dulu. Sampai saat ini aku sedang mencari ramuan yang bisa mengobati racun Jatayu. Tapi yang aku tahu, memang racun Jatayu tidak ada obatnya. Kalau emang gue masih belum rela nungguin badai. Karin, jangan diam saja, Karin. Tolong bicara, Karin. Halo, Karin. Iya Mas, gimana? Sudah sampai mana kamu? Aku udah deket rumah Mas Bayu Haji. Bentar lagi nyampe. Karin, kamu kenapa, Karin? Halo, Karin. Jangan-jangan dia pingsan. Tadi seperti suara orang jatuh. Dia bilang dia dekat sini. Aku harus mencarinya. Mana Badai? Badai nggak ada di sini. Tapi aku nggak akan membiarkan kamu pergi dari sini. Aura benci banget sama Karin karena dia cemburu. Jadi semua penyebab ini adalah Badai. Badai udah nolak buat ngasih gue gelang naga itu. Dan dia ngebiarin gue sekarat. Gue gak akan pernah maafin Badai. Sekarang dengerin gue. Kalau sampai gue tahu lu udah nyakitin Karin, gue akan bikin perhitungan sama lo.